Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai acara ini. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga Kepala Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa, yang dalam waktu dekat nanti akan bergabung dalam diskusi virtual ini. Kemudian kami sampaikan juga salam hormat tentunya kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Syafrizal. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terkhusus ini kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiarto, yang juga Wali Kota Bogor. Apa kabar Kang Bima? Dan tentunya kepada Bapak dan Ibu Wali Kota yang saat ini menjadi anggota dari Kompas Collaboration Forum, City Leader Community, kerjasama dengan antara Kompas dan Apexi. Seperti apa tujuan dari kegiatan ini? Sebelum kami memulai, berikut video dari Kompas Collaboration Forum City Leader Community. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, kami mohon kepada Pak Bima selaku Ketua Apexi untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Kami persilakan Pak Bima. Terima kasih Mas Suta yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ada 3 hal yang ingin kami capai sebetulnya dari forum ini. Yang pertama bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta dan Pulau Jawa. Epicentrum Indonesia harus lebih mewakili perspektif yang lebih luas. Perspektif daerah harus lebih tampil ke muka. Perspektif daerah harus ikut naik ke panggung-panggung diskusi dan pembuat kebijakan. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak sekali potensi dari daerah, Apex ini ada 98 kota, yang seringkali belum bisa terkanalisasi dengan baik melalui media. Saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri betapa kepemimpinan di tingkat lokal dari 6 komisariat wilayah yang ada di Apexi ini sangat layak untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain maupun bagi referensi kebijakan pemerintah pusat. Nah, kita berharap di forum ini perspektif daerah, potensi daerah bisa terbaca dan bisa bersama-sama kita sinergikan ke depan. Dan yang ketiga, ya kita berharap forum ini bisa melakukan stimulasi bagi upaya-upaya sinergi dan kolaborasi yang akan kita gagas ke depan, tengah kita gagas ke depan. Sering kami sampaikan bahwa Apexi kali ini, periode saya dan teman-teman mengusung tema Apex Sinergi. Kita percaya bahwa sinergi dan kolaborasi adalah kata-kata kunci untuk menjemput masa depan kota-kota di Indonesia. Aspirasi yang saat ini sedang kita dorong ada beberapa, ya, di samping tentunya penguatan kerjasama pos pandemi, juga beberapa hal yang menjadi kepedulian teman-teman semua, yaitu dana kelurahan salah satunya, Mas Suta,
Ya, kita berharap dana kelurahan yang sempat waktu itu digulirkan dan sempat berjalan ya, dikembalikan lagi kepada kita karena kita sangat perlu untuk mengatasi pandemi dan juga post pandemi atau economic recovery. Kemudian hal-hal lain yang juga terjadi di lapangan pasca putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja tentu harus kita artikulasikan juga persoalan dinamika teknisnya di wilayah atau di daerah. Baik, terima kasih Pak Bima. Nah, diskusi kali ini Bapak dan Ibu itu mengambil tema tentang strategi penanganan pandemi pusat dan daerah sebagai sebuah pembelajaran berharga. Kenapa? Karena kita tahu pandemi membutuhkan penanganan yang tepat, cepat, tetapi juga serempak. Akan tetapi kita tahu bahwa Indonesia itu bersifat multikultur dengan kondisi geografis yang juga berbeda-beda, ada kepulauan, dibatasi laut, dan yang lain-lain. Seperti yang tercermin dari para wali kota yang hadir dalam forum ini, tentunya memerlukan pendekatan-pendekatan juga yang sangat spesifik. Demikian, saya rasa tidak berpanjang lebar, kami persilakan kepada Pak Safrizal untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 10-15 menit. Kami persilakan Pak Safrizal. Ya, memang hari ini musuh kita katanya ini varian Omikron. Ya, varian Omikron sendiri dalam 1 minggu terakhir terjadi mungkin belum penurunan yang signifikan, tapi mulai terjadi pelandaian, ya. Di mana pada tanggal 25 Februari, ya, positivity rate secara nasional sendiri ini berada di angka 10,8%. Ya, jadi beberapa daerah terjadi penurunan, walaupun ada kondisi di luar daerah yang di luar Jawa Bali maksud saya mulai terjadi peningkatan. Ya, tapi secara umum ini pelandaian dan mulai tren penurunan. Misalnya di DKI Jakarta sendiri sempat di posisi positivity rate-nya sampai dengan 23,8%. Ini cukup tinggi, ya. Lalu turun menjadi 18,5%, kemudian juga Banten yang semula 27,4% turun kemudian menjadi 23%. Demikian pula Bali, ya, sempat menjadi daerah dengan pertambahan case persentase tertinggi. Sekarang juga mulai turun menjadi 11,2%. Dan yang menarik adalah selain positivity rate-nya yang menurun, ya, yang sedikit menentramkan hati, ya, walaupun tidak tentram betul, yaitu kondisi hospitalisasi atau BOR kita yang cenderungnya stabil. Hari ini kalau lihat jumlah angka bila dibandingkan dengan varian Delta di tahun yang lalu sudah di atas dari positivity rate, ya, dari jumlah case. Namun dari aspek hospitalisasi ini kita cenderung stabil. Bayangkan di era Delta, ya. Waktu itu saya jadi gubernur Kalimantan Selatan, putar otak cari oksigen, pokoknya orang tidak boleh berhenti bernapas. Oksigen harus tersedia. Ya. Dan ini sampai dengan 80%, bahkan ada yang rumah sakit sampai dengan 100%, pakai tenda lagi. Sampai 120% rumah sakit. Tapi hari ini rasionya ada naik sedikit, ya, tapi masih di angka secara nasional ini 38%, bahkan beberapa isoter sekarang masih kosong. Memang case kita banyak, pertambahannya banyak, tetapi dari sisi hospitalisasi ini lumayan baik. Dan pengakuan ini tentu bukan hanya pengakuan diri kita sendiri. Ada banyak organisasi dunia yang juga kemudian memberi apresiasi. Misalnya dari WHO, dari ICDC, dari Johns Hopkins University, Nikkei, banyak. Ini kerja bersama dan sama-sama bekerja dengan spektrum yang cukup luas, yang kami sendiri dari pemerintahan nasional memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras
kepala-kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sistem kita menemukan keseimbangan setelah sekian lama kita menyelenggarakan. Kita memang awal-awal gagap, tapi tunjukkan negara mana yang tidak gagap di awal-awal. Hampir tidak ada. Semua yang masih hidup hari ini tidak pernah mengalami pengalaman yang seberat ini, ya, pandemi yang hampir ke seluruh negara di seluruh dunia. Kita memulai dari pendekatan PSBB. Ternyata pendekatan PSBB terlalu banyak overlapping, terlalu banyak tarik ulur, terlalu banyak pendapat yang tidak sempat kita diskusikan karena tekanan yang luar biasa. Lalu berubah menjadi pendekatan PPKM darurat, lalu sampai hari ini pendekatan PPKM, dan sekarang sudah berjalan stabil 1 tahun sekarang pendekatan PPKM ini, ya, pemerintah menentukan level-levelnya, ya, berdasarkan analisis data, sistem datanya juga bagus, input dari daerah juga bagus, ya, dari data itu kemudian dinilai kembali oleh pemerintah nasional, yang kemudian dikembalikan oleh kepada pemerintah daerah untuk menjadikan pedoman dalam bertindak. Dan hari ini terus berjalan, walaupun nanti kita bisa bagi klaster lagi. Kami sering menyebut sebagai kuadran, ya, antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 untuk memberikan penilaian, ya. Tiap-tiap kuadran prestasi kerja dari kepala daerah menjadi bahan bagi kami juga untuk evaluasi. Di sini sudah hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Kita tentunya sudah menunggu-nunggu, ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Suharso. Silakan kepada Pak Suharso. Yang pertama, kesehatan itu is number one. Kesehatan is number one. Dan pandemi ini menunjukkan, ya, pandemi ini menghardik kita atau membangunkan kita semua bahwa sistem kesehatan nasional kita ternyata rentan sampai di tingkat daerah. Itu harus diakui. Maka kita mengalami gagap gitu, ketika menghadapi pandemi. Nah, sehingga coba lihat, vaksinasi memang berjalan dengan luar biasa, tetapi TNI, Polri, BIN turun, ya kan? Kemudian cara penanganannya pun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi penanganannya itu penanganan yang dilakukan, ya, oleh institusi-institusi yang sebenarnya bukan leading sektornya, gitu. Tetapi karena ini dianggap sesuatu yang kejadian luar biasa secara nasional, dan kemudian resource kita tidak cukup. Nah, jawabannya ini. Nah, mengapa misalnya TNI, Polri disertakan? Ini karena kegagapan di desentralisasinya itu, Pak Safrizal, ya kan? Sehingga untuk intervensinya, karena dinas-dinas kesehatan tidak bisa diintervensi oleh Menteri Kesehatan. Itu adalah urusan konkuren di daerah. Jadi saya kira ini pelajaran yang berharga dari pandemi ini. Nah, sebaliknya kalau kita lihat Eropa, Amerika, dan termasuk Cina udah nggak ada soal desentralisasi di sana. Amerika yang begitu, yang federal seperti itu, mereka punya CDC, ya kan? Jadi central disease itu memang punya kewajiban untuk mengingatkan, meskipun bandel-bandel juga negara-negara bagian yang lain yang tidak mau melakukan vaksinasi, tetapi setidak-tidaknya CDC itu bisa memotret dan punya instrumen sampai di tingkat seluruh negara bagian. Jadi dia punya apa yang terjadi di bawah itu. Jadi kalau tidak dilakukan oleh gubernur setempat, ya, atau wali kota setempat, mereka punya informasinya. Nah, di kita ini sulit sekali. Ya, contoh yang paling sederhana misalnya data kemiskinan ekstrim. Data kemiskinan itu kan harus diupdate, ya kan, setiap 6 bulan kalau bisa, atau setiap tahun. Tapi ini kan
biasanya bupati wali kota akan mengupdate itu menjelang selesai atau untuk menunjukkan kesuksesannya, atau kalau dia mau masuk putaran kedua dan seterusnya. Jadi ini kegagapan desentralisasi dengan pandemi ini saya kira satu tema yang perlu kita kaji baik-baik ke depan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Dan kalau kami di Bappenas itu berpikir memang mungkin yang namanya pusat kesehatan masyarakat secara nasional itu memang mesti ada, saya kira harus kita bentuk, dan itu kemudian akan memastikan misalnya saja imunisasi dasar lengkap ya secara nasional kita ini baru 63%. Itu data dari riset kesehatan ya. Dan kemudian kalau pakai data Susenas itu baru 57%. Dan sudah sekian puluh tahun kita merdeka. Dan yang namanya imunisasi itu penting sekali. Kita sekarang misalnya TBC kita adalah nomor 3 di dunia. Pernah sampai di nomor 2 dan sekarang kita kembali ke nomor 3 di dunia. Ya, tetapi berkutat terus di nomor 3 di dunia selama 10 tahun terakhir ini. Jadi dapat dibayangkan ya kan, dengan angka insidensi yang tinggi. Gitu. Saya mendapati misalnya di beberapa daerah itu juga tidak mendapatkan perhatian dengan baik. Ini TB ini penting buat kita, saya kira. Memang terbesar adalah di Jawa dan sebagian di timur. Yang berikutnya kusta. Kusta itu kita masih nomor 3 di dunia. Ya, memang banyak di kawasan timur Indonesia, tetapi masih dijumpai juga di Garut, dijumpai di Karanganyar, ya, di beberapa tempat yang lain. Nah, jadi saya kira sistem kesehatan nasional kita yang sekarang sedang direkonstruk kembali oleh Menteri Kesehatan dengan apik, itu saya kira patut untuk didukung oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Itu menurut saya yang pertama. Jadi dengan keadaan situasi desentralisasi tadi saya bilang, dengan situasi yang kemudian menghadapi pandemi kita mengalami kegagapan, apa yang harus kita lakukan? Saya usulkan mestinya itu ada. Nah, kita memang kalau mengatasinya bareng-bareng dalam situasi seperti ini, rame-rame diguyup itu diselesaikan, it's okay lah. Itu saya kira sah-sah saja. Tapi kan sebenarnya kita ingin pekerjaan itu memang pada orang-orang yang difungsikan untuk itu. Jadi sekali lagi, menurut saya mohon banget para kepala daerah itu punya perhatian dengan seksama terhadap sistem kesehatan nasional. Dalam hal ini tetap sistem kesehatan di daerahnya. Dan sistem kesehatan di daerah bisa kita agak cengeng sedikit dan teriak misalnya kalau tidak ada dokter spesialis anak di kecamatan apa. Kalau tidak ada dokter spesialis gigi misalnya, tidak ada dokter bedah, tidak ada dokter, itu saya kira harus diperjuangkan dan harus direbut. Dan kalau kemudian tidak punya calon-calon dokter, bagaimana kepala-kepala daerah itu bisa mendorong generasi mudanya untuk bisa diterima di fakultas-fakultas kedokteran. Tetapi dengan catatan mereka harus kembali, karena pada umumnya itu mereka tidak mau kembali ke daerah. Memang yang akhir-akhir ini sebagian besar 99,57% adalah Omikron. Seperti saya sampaikan tadi, meskipun hospitalisasinya itu tidak seperti Delta, tetapi memang karena R0-nya itu tinggi, penurunannya lebih cepat. Tapi pesan yang baik adalah mereka yang divaksin lebih punya peluang terhindar, termasuk tidak mengalami hospitalisasi. Nah, ini cakupan vaksinasi. Kemudian cukup Indonesia menjadi negara nomor 4 di dunia sekarang untuk pencapaian vaksinasi, padahal kita belum memproduksi vaksin.
dan tingkat ketersediaan vaksinasi kita cukup, stok vaksin kita. Next, ini kita lihat kalau dari sisi dosis pertama dan dosis kedua, ya, dan dosis ketiga sudah hampir 10 juta sampai dengan tanggal 20 Februari yang lalu. Kemudian kalau kita lihat target-target di setiap rentang usia, dari usia anak sampai dengan lansia termasuk tenaga kesehatan. Kemudian perkembangan vaksinasi memang yang masih rendah di Papua, ya, yang dosis untuk lansia yang untuk 2 itu. Kemudian untuk total tetap di Papua, Maluku dari itu relatif masih rendah di bawah rata-rata nasional. Pembentukan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, posko desa kelurahan berdasarkan provinsi, saya kira ini juga yang mendorong angka dari vaksinasi kita cukup lumayan. Jadi saya berharap vaksinasi itu juga diperhatikan pada imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak, karena disebutnya imunisasi mungkin ya, padahal itu sama aja vaksinasi dengan imunisasi. Jadi terutama untuk yang 5 itu BCG, untuk ini, kemudian hepatitis, kemudian polio itu ada yang suntik dan ada yang dari oral. Jadi ada 2, kemudian ada untuk yang akan kita tambahkan adalah rotavirus dan PCV, ya, pneumococcus vaksin, dan rotavirus itu karena mencegah diare. Nah, ke depan nanti Kementerian Kesehatan kami sudah mendiskusikannya. Ini soal imunisasi dan vaksinasi tidak akan hanya saja pada usia anak-anak, tetapi kita ingin setiap orang Indonesia, anak Indonesia sampai setiap usianya itu, misalnya nanti ada suntikan hepatitis, ya, kemudian pengulangan pada usia berapa dan seterusnya sampai usia di atas 50 tahun, 60 tahun, itu kita akan berlakukan ke depan. Pertama yang saya ingin bicara soal tingkat kemiskinan. Dan tingkat kemiskinan ini utamanya adalah kemiskinan ekstrim. Dan kemiskinan ekstrim itu kita ingin turunkan menjadi 0%. Dan jumlah populasi dari kemiskinan ekstrim itu kira-kira hampir 11 juta, 10 jutaan lebih. Dan sekarang kita baru menurunkan dalam 2 tahun terakhir ini, ya. Jadi kira-kira itu 3%, sekarang di 2, ya, masih mendekati 3%. Kita berharap pada tahun 2023 kita bisa paling tidak 2,5 sampai 3 juta. Karena yang kita targetkan pada tahun 2021 yang harusnya 1,5 juta, tercapainya hanya 1 juta 20.000. Jadi kita berharap pada tahun 2023 nanti kita bisa 2,5 sampai 3 juta. Dan target pada tahun 2022 itu juga sekitar 1,5 hingga 2 juta. Sehingga mudah-mudahan sampai dengan tahun 2024 benar-benar kemiskinan ekstrim ini bisa di di bawah minimal di bawah 1%. Dan ukurannya adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 1,9 dolar US berdasarkan purchasing parity. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga ingin kita sasar akan lebih rendah pada tahun 2000. Capaian pada tahun 2021 ya itu sekitar 6,49. Kemudian rasio Gini sedikit di atas. Kemudian indeks pembangunan manusia mendekati. Penurunan emisi gas rumah kaca itu melampaui targetnya. Nilai tukar petani di atas 104 dan nilai tukar nelayan itu juga di atas target. Baik. Tahun 2023 kita masih
membutuhkan pemulihan sosial. Dan kalau kita merekap ini, pemetaan potensi pencapaian indikator sebelumnya, itu kematian ibu dan anak kita lihat, dan sumber dari kematian ibu dan anak ini adalah imunisasi seperti saya sampaikan tadi. Ya, target tahun 2024 ini harusnya 90. Kemudian prevalensi pemakaian kontrasepsi untuk kematian ibu dan anak ya, termasuk nanti di dalamnya adalah imunisasi vaksin Cervix ya, yang juga kita ingin galakkan. Kemudian soal stunting juga sampai dengan tahun 2024 kita ingin mencapai 14. Kemudian pada tahun 2021 masih di 24,4. Kemudian yang merokok juga kita harapkan turun. Prevalensi obesitas secara nominal itu bisa kita tekan. Kemudian puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar harus mencapai 83%, sekarang baru 48,17. Kemudian FKTP itu baru 56,4%. Kemudian cakupan PBI Jaminan Kesehatan Nasional itu baru mencapai 84,67 juta jiwa, dan cakupan kepesertaan JKN-nya sudah di 95 juta. Skema perlindungan sosial, ini kita lihat di sini, skema perlindungan sosial waktu setelah pandemi itu, Pak Suta, ini begitu luar biasa beragam. Dan sekali lagi, exclusion dan inclusion error-nya tetap masih tinggi. Ya, jadi orang yang tidak perlu dapat, yang harus dapat nggak dapat gitu. Ya, nanti saya bagi ini. Sedikit saja, tadi saya juga bicara mengenai learning loss sebagai dampak pandemi. Skor PISA kita hanya ambil skor PISA, membaca itu rendah sekali, turun jauh ke 350. Dan tema RKP tahun 2023 adalah sebagaimana disampaikan oleh Presiden yang lalu, adalah pertumbuhan ekonomi yang untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Harian Kompas juga melakukan survei terhadap evaluasi kebijakan terkait dengan penanganan pandemi dan bagaimana penanganan pandemi di 9 kota yang akan disampaikan secara singkat oleh Mas Ignatius Kristanto. Riset ini sebenarnya ingin melihat bagaimana penanganan pandemi di beberapa kota, terutama di 9 kota ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan penanganan di tingkat pusat ya, itu. Ini sebenarnya ujian buat pemimpin-pemimpin semua di daerah ya, karena itu adalah ujung tombak di sana, di mana ini adalah untuk legitimasi juga ketika berhasil saat menangani di pandemi ya, begitu. Next. Survei dilakukan di 9 kota pada tanggal 5 sampai 18 Februari ya, sebanyak 590 responden. Kita coba cek di Kota Banjarmasin, Bogor, kemudian Kota Batu, Cilegon, Denpasar, Padang, Semarang, Singkawang, dan Tangerang. Kemudian kita coba untuk menggunakan metode wawancara langsung dengan pakai telepon ya, itu dengan kita menarik dengan secara sampel random gitu ya. Next. Kita coba nanti lihat bagian pertama adalah penanganan pandeminya, kemudian ekonominya, pemulihan ya, lalu juga yang tak kalah penting adalah pelayanan publik dan juga kinerjanya secara keseluruhan ya nanti ya. Next. Nah, di penanganan pandemi nanti akan kita lihat bagaimana respon masyarakat terkait dengan penanganan ini ya. Next.
Nah, coba kita lihat di sini. Kalau lihat data selama ini level-level yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, baik dari Kementerian Pusat ya, lalu diterapkan di daerah, itu ada pola yang menarik gitu ya. Ada beberapa daerah yang sangat lama sekali untuk turun gitu ya. Ada yang cepat sekali turun tapi naik juga, jadi dinamis gitu ya. Ada yang kemudian dia tidak sampai ke level 1 juga ada gitu. Ini pola-pola ini menarik sekali untuk menjadi pembelajaran sebenarnya ke beberapa kota yang lain untuk menjadi penanganan selanjutnya, terutama di Omikron ini ya. Begitu. Next. Nah, kalau kita lihat misalkan agregat di 9 kota ini ya, kita cek di kepuasannya terhadap penanganannya, itu ternyata lebih besar dari pemerintah nasional gitu ya. Walaupun ini sama-sama adalah sukses dalam menanganin ya, semua di mata publik ya. Tetapi sebagai ujung tombak, kota-kota itu mendapat lebih tinggi, walaupun cuma ya 3% ya lebih ini. Tapi ini menjadi apresiasi tersendiri, dan juga yakin sekali saat ke depan Omikron ini ya, menghadapin Omikron ini, mereka yakin pemerintahnya kota itu akan mampu mengatasinya. Begitu. Next. Nah, sekarang masuk ke pemulihan ekonomi. Next. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita kan semua terkena semua ya. Krisisnya terjadi pada tahun 2020 ya. Di pusat itu -2. Nah, di kota-kota juga sama kenanya gitu ya. Bahkan ada beberapa ciri kota yang sampai dalam sekali kenanya. Ini ya karena karakteristik dari kota-kota kan berbeda-beda ya. Ada yang kota pariwisata yang terimbas banyak, ada kota industri, ada beberapa yang memang terkena di sana gitu. Jadi ini yang membuat nanti perbedaan-perbedaan dan tantangan tersendiri di masing-masing kota ya. Dan ini akan direspon oleh masyarakat tentunya ya. Next. Kita lihat misalkan pemulihan ekonomi. Nah, di sini masalahnya. Begitu masih mengandalkan pusat ya dalam sisi ekonomi, memang dilihat bahwa pemerintah pusat mempunyai andil untuk kontribusi yang lebih tinggi di sana. Dari sisi tadi kita lihat pemulihan ekonomi juga yang paling kena kan di daerah-daerah ya. Nah, di sini juga merasa bahwa masyarakat masih memandangnya bahwa semua tergantung sama pemerintah pusat ya dalam sisi ekonomi di situ ya. Itu ya. Next. Sekarang ini kita masuk ke pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita coba potret di 18 pelayanan publik ya di kota-kota ya. Itu kita lihat karena ini yang paling ujung untuk sebagai penanganan di dampak yang terkena ya, karena kan aktivitas yang dibatasin macam-macam ya, dibatasin. Bagaimana sekarang kota-kota membenahi itu, melakukan itu gitu kan. Nah, ini yang ketika dari 18 itu kita coba lihat yang menjadi PR sekarang adalah memang problematik itu ya. Itu adalah sampah, limbah, olahraga, parkir ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama di beberapa kota yang perlu ditanganin ya untuk menjadi ketika terjadi pada saat pandemi gitu ya. Lalu kemudian yang sudah layak memadai ya itu misalkan pasar tradisional, tempat ibadah itu dinilai juga udah layak juga. Itu ada 7 kota ya, di sana ada 7 kota, tempat ibadah 7 kota yang dinilai layak. Lalu kemudian pasar modern ada 5 kota yang dinilai layak juga. Pendidikan juga masuk di sana. Kemudian tak kalah pentingnya adalah yang menilai juga udah apresiatif, terutama di tempat ibadah. Itu ada 8 kota yang menyatakan warganya itu mengapresiasi ya dengan pengetatan prokes di sana, itu mereka mendapat apresiasi. Surat kependudukan itu juga ternyata mendapat apresiasi, dan lagi ada pasar modern di 5 kota juga mendapatkan apresiasi yang tinggi juga di sana. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja pemerintah. Ini yang coba kita lihat nanti pandangannya
perbedaannya dengan pemerintah pusat ya. Ini lagi-lagi sama ya. Jadi terkait dengan soal-soal keamanan, kemudian perekonomian, ternyata kesejahteraan itu ternyata semua tergantung pada memang masih ada di pemerintahan pusat. Tapi tadi di pelayanan publik itu menjadi ujung tombak pemerintah kota di sana. Ini yang perbedaannya di sana ternyata di situ. Next. Nah, lalu kemudian kita coba lihat bagaimana warga menilai terhadap Bapak Ibu yang memimpin di kota-kota masing-masing. Itu dari 9 kota yang kita coba lihat ya, ternyata memang apresiasinya tinggi sekali, di atas 50% semuanya selama ini sukses dalam memimpin ya, dianggap berhasil. Bahkan responden yang menyatakan bukan pemilih Bapak Ibu itu menyatakan juga puas, 64 berhasil dinyatakan 64% ya. Ini modal sekali untuk melakukan pemajuan kota ke depan ya, dan mengatasi pandemi juga gitu. Next. Coba kita ambil intisari dari ini ya, meskipun kita menjumpai beberapa kota yang tidak masih ada yang menjadi problem di pelayanannya gitu dalam mengatasi juga pandemi ya. Tapi di sini kita lihat ada beberapa yang sudah melewati level kepuasannya di level lebih tinggi daripada level nasional. Ini yang mungkin menjadi pembelajaran juga buat yang lain, kota-kota yang lain, bagaimana mengatasi pandemi di situ ya. Lalu juga kita lihat dari pelayanan publik bagaimana susahnya saat pandemi, tapi ada beberapa kota yang juga berhasil mengatasi itu. Ada beberapa sektor-sektor tadi ya, pelayanan publik yang bahkan mendapat apresiasi. Ini yang mungkin bisa dilihat fakta-fakta selanjutnya di lapangan untuk menjadi pembelajaran yang lain. Ya, selamat sore. Jadi ini menarik sebenarnya diskusi pada hari ini. Saya tadi menggarisbawahi tadi Pak Menteri Bappenas ya, bahwa apakah CDC ini memang perlu dibentuk apa tidak. Kalau kita mengacu Pak ke beberapa negara, termasuk negara tetangga kita, nah, seperti Malaysia, karena saya dekat dengan Malaysia di sini, Sabah, termasuk juga saya lihat di Thailand, CDC atau Communicable Disease Control atau penyakit menular itu selalu menjadi kewenangan pusat Pak. Itu kewenangan pusat. Kenapa? Karena memang pusat ini penyakit menular ini kan sebenarnya melintas wilayah, lintas batas dia. Nah, tetapi yang saya lihat kemarin, mohon maaf sekali lagi, kita kan dengan alasan desentralisasi, lalu kita beberapa kali mengalami goncangan anggaran misalnya. Ada refocusing beberapa kali kita lakukan. Karena anggarannya tidak tersedia di pusat untuk penanganan masalah penyakit menular. Tapi saya ini kan orang kesehatan, Pak. Saya orang kesehatan, saya mantan kepala dinas kesehatan. Kita mengalami beberapa kali sebenarnya waktu itu misalnya SARS. Begitu isu SARS itu masuk, itu pusat udah bergerak cepat. Itu pintu-pintu udah ditutup Pak waktu itu Pak. Karena persoalannya pintu bandara, pintu pelabuhan kan bukan di kewenangannya pemerintah kabupaten, kota, provinsi. Itu kan kewenangannya ada di pusat, nggak ada di kita. Nah, berbeda misalnya, kalau seandainya, padahal ini penyakit ini kan dari luar nih, bukan dari Indonesia ini penyakit ini. Yang pertama sebenarnya harus kita lakukan sebenarnya bagaimana membatasi di pintu masuk sebenarnya pada saat itu mestinya. Dan itu kita lakukan dulu, saya ingat pada saat penanganan SARS, penanganan MERS, penanganan flu burung, itu yang kita lakukan dulu. Dan itu zaman saya jadi kepala dinas kesehatan pada saat itu. Tapi itu semuanya komandonya dari pusat Pak. Jadi jangan bawa seolah-olah daerah kan tidak mau mengikuti perintah pusat. Tidak, kita juga lagi bingung kemarin. Akhirnya yang terjadi pada awal-awal pandemi Pak, masing-masing daerah kan punya inisiatif dengan berbeda-beda, padahal sebenarnya harusnya satu komando, satu gerakan. Seperti contoh misalnya PSBB. PSBB itu yang melakukan kan daerah DKI, Jawa Barat, setahu saya, dan Tarakan pada saat itu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan baik 5 bulan, tapi begitu pintu dibuka, ya masuk lagi semua, karena kita tidak bersamaan melakukan penanganan secara nasional pada saat itu. Diserahkan ke daerah masing-masing. Nah, belum lagi masalah anggaran misalnya. Anggaran tentu kemampuan atau kemampuan fiskal masing-masing daerah kan terbatas. Pada saat itu juga
APBD sudah bergerak, lalu tiba-tiba disuruh refocusing. Pasti berbeda-beda penanganannya di setiap daerah. Jadi saya sebenarnya sepakat, Pak, bahwa tadi SKN Sistem Kesehatan Nasional itu menurut saya dan di negara maju pun sekalipun itu yang namanya CDC atau Communicable Disease Control itu di bawah pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat yang menguasai karantina. Yang pertama tentunya kaitan penanganan ini kita berharap lebih sinergi lagi ke depannya, terutama kaitan masalah data-data, Pak. Kami ini sekarang kesulitan sekali memverifikasi ada perbedaan data. Contoh aja kaitan vaksinasi misalnya, antara KCPPEN dengan data kita ini berbeda, begitu ya. Kami pemerintah kota ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, terus dengan Puslitbang, dengan Kementerian Kesehatan. Ini saja kadang masih dilempar-lempar lah begitu ya. Jadi saya bilang ya udah, terlepas dari datanya berapa, pokoknya sekarang kita tanya ke masyarakat mana yang belum, itu yang kita suntik. Tapi kadang-kala ketika kita mau ngundang masyarakat ternyata, Pak, saya udah disuntik dosis 2 waktu itu sama TNI atau sama Polri, tapi datanya belum masuk begitu. Nah ini saya pikir rasanya kita perlu sama-sama memperbaiki kaitan masalah pendataan vaksinasi. Yang kedua adalah kaitan masalah pemulihan ekonomi. Ya, ini juga menjadi masukan buat saya terutama di Kota Tangerang ya, karena memang kaitan pemulihan ekonomi kita mungkin tidak sebaik pemerintah pusat ya. Karena tadi sahabat saya yang sampaikan dari Tarakan, kita ini kan terbatas anggaran. Belum lagi kita menghadapi kaitan masalah refocusing dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebenarnya banyak sekali program-program dari pemerintah pusat yang bisa disinergikan. Contoh baru ini ya, baru Bank BRI kemarin menghubungi saya tentang KUR, bahwa dia harus menyalurkan kurang lebih 760 miliar KUR di wilayah Tangerang. Dan saya pikir kalau program-program pemerintah pusat yang melalui BUMN dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan lebih intens ke pemerintah kabupaten kota, khususnya Kota Tangerang begitu, mungkin ini akan lebih baik lagi dalam rangka pemulihan ekonomi secara sinergisitas dan bersama-sama. Ya, ditambah lagi izin Pak Menteri Bappenas, saya ini sebenarnya rada sanksi sama data dari BPS begitu. Ya, seringkali kita undang teman-teman BPS yang ada di wilayah kota ini untuk sama-sama memverifikasi data. Karena Kota Tangerang memang kalau tadi disampaikan oleh tim Litbang ini kondisi ekonominya 3 besar yang paling parah ya, selain tadi apa Kota Batu dan Denpasar begitu. Kita ada di minus 6,9. Itu kita tanya, kok bisa separah ini? Saya bilang Kota Tangerang. Oh iya nih Pak, karena bandara. Ya. Padahal bandara itu yang masuk wilayah kota hanya Terminal 1 dan Terminal 2. Terminal 3 yang trafiknya lebih banyak sebenarnya masuknya ada di wilayah kabupaten, tapi semuanya malah masuk ke Kota Tangerang. Terus kayak kaitan angka pengangguran. Kota Tangerang meningkat dari 98.000 menjadi 103.000. Ya, terus kami lakukan adalah kita bikin job fair sampai ke tingkat kelurahan, melibatkan RT RW untuk door to door. Siapa yang butuh lapangan kerja datang. Job fairnya ada di 104 kelurahan. Itu dan kita kumpulkan semua yang punya lapangan kerja. Tercatat ada hampir 52.000 lapangan kerja tersedia sekarang ini di wilayah Kota Tangerang. Dan yang ikut job fair warga masyarakat Kota Tangerang itu hanya 7.830. Gitu. Kita minta datanya sama BPS, coba kita minta by name by address. Siapa nih masyarakat kita yang butuh lapangan kerja? Karena pemerintah daerah ini kita wajib membantu masyarakat kita untuk bisa pulih ekonominya dengan dicarikan pekerjaan. Tapi mereka alasannya, wah datanya nih yang bisa publis hanya BPS pusat. Begitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini, kaitan data-data di BPS, laju pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan lain sebagainya, mungkin perlu ada regulasi karena memang BPS ini lembaga vertikal, bagaimana kewenangan daerah bisa sinkron dengan kondisi apa yang dilaporkan oleh BPS di wilayah gitu. Hati-hati kita, karena saya menemukan di Kota Pangkal Pinang di Bangka Belitung ini, saya rasa sama dengan masyarakat yang lain bahwa ada tingkat kejenuhan di sini. Ada tingkat kejenuhan, ketidakpercayaan, mulai keputusasaan masyarakat terhadap yang namanya COVID ini. Sehingga timbul hal-hal yang
menurut saya harus patut kita waspadai, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik dan budaya. Menurut saya, ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kami terutama di daerah ini, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, terbentur oleh masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan kebijakan dari pusat itu, tolong benar-benar bisa mengakomodir semua dan jangan membuat gaduh. Biar kami-kami di daerah ini bisa kerja dengan sebenar-benarnya. Tadi gagasan mengenai CDC, kemudian soal desentralisasi, memang sering gagasan desentralisasi itu dihadapkan dengan soal pembiayaan anggaran-anggaran yang konkuren. Saya bisa merasakan itu. Jadi sebenarnya kan ketika konkuren itu menjadi sifatnya mutlak di daerah, konkuren itu menjadi urusan konkuren, ada di luar 6 perusahaan itu menjadi milik daerah, mestinya bersamaan dengan itu anggarannya ada, kan gitu. Tapi kan kementerian dan lembaga ini KL itu, meskipun kami di Bappenas sudah berusaha untuk seperti itu tetap aja memang mereka ingin punya standing tersendiri. Saya kasih contoh, misalnya kita ini sendiri juga menghadapi kegamangan lain terkait misalnya kita ada kan jalan-jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Artinya kalau jalan nasional itu berarti yang membiayai nasional, provinsi, kabupaten kota. Tapi kadang-kala memang ketika jalan nasional dibangun, kemudian harus ada akses untuk satu ruas mempertemukan jalan nasional diperlukan jalan kabupaten, itu bisa bertahun-tahun tidak nyambung gitu. Itu saya dapati. Kemudian saya temukan itu ada juga misalnya pelabuhan dibangun ya kan oleh nasional, tetapi mestinya readiness kriteria di daerah itu mengatakan dipenuhi readiness kriterianya, yaitu misalnya jalan ke pelabuhan akan dibangun oleh daerah. Nyataannya sampai pelabuhan itu dibangun dan tersedia, jalan itu nggak ada. Akibatnya berapa lama pelabuhan itu nggak ada. Ini bukan data buat saya. Ini saya saksikan sendiri dan saya hadir. Saya datang. Saya menyaksikan juga ada pelabuhan yang diminta oleh daerah untuk dibangun, ya kan? Dan dibangun bahkan diresmikan pemakaiannya oleh Presiden, oleh Pak Jokowi, ya, tahun 2015. Tapi kemudian tahun 2019 saya ke sana itu sedang minta diperbaikan. Lalu saya lihat logbooknya, ada berapa sih kapal yang keluar masuk di situ? Sangat tidak ekonomis. Tapi itu adalah perjuangan daerah sedemikian rupa. Jadi memang ini perlu didiskusikan ya. Kalau kami di Bappenas, hal-hal yang kayak gini tuh keras kami. Nah, senantiasa misalnya peluncuran dana-dana transfer ke daerah terkait dengan dana alokasi khusus misalnya. Itu kan di tempat kami di Bappenas. Itu seringkali lokasinya itu, lokprinya, lokasi prioritasnya itu bisa beda gitu dari yang dirancangkan. Jadi ini ke depan saya kira saya akan benahi ini dan itu akan kita kunci. Ya, ke depan kita akan kunci, tidak lagi bisa dengan sekenanya untuk ini. Dan seringkali juga permintaannya itu terlalu banyak. Akibatnya anggarannya menjadi tidak efektif, terecer-ecer kemana-mana. Saya kira itu juga bisa menjadi perhatian bagi dalam hal untuk sinkronisasi anggaran pusat dan daerah sampai di tingkat kabupaten. Tingkat nasional juga tidak bisa dibayangkan juga dengan keadaan sekarang ini dan keadaan-keadaan sebelumnya. Kita lihat saja misalnya anggaran-anggaran yang tersedia itu kan mandatorinya sudah banyak ya. Mandatorinya itu sudah misalnya 20% ke pendidikan, meskipun ada yang juga dialirkan lewat transfer daerah,
kemudian untuk kesehatan ya dan seterusnya, kemudian pembayaran bunga utang, dan itu room ya, fiskal room untuk APBN tingkat nasional itu juga sempit saya kira ya. Karena itu kita membutuhkan kadangkala defisit. Jadi defisit itu juga saya agak sedikit berdebat juga soal ini, karena kita ingin berapa sih sebenarnya suntikan APBN terhadap seluruh total GDP kita supaya bisa bergerak sebenarnya. Kalau rule of thumb-nya itu antara 17-25% ya secara konvensional. Nah, apalagi pada keadaan pandemi itu harus jauh lebih besar dari itu. Negara-negara yang lain memang sedang lakukan ini. Tapi kita memang sosio masih justru di bawah 17%. Ada pandemi dengan tidak ada pandemi, dan kita tetapnya seperti ini, steady seperti ini. Dan kita sekarang secara nominal GDP kita sudah kembali ya. Sudah kembali ke sebelum pandemi, tetapi realnya memang belum ya, karena tentu karena harus kita koreksi dengan tingkat discount faktornya inflasi. Nah, maka tadi ada gagasan mengenai soal CDC, memang penyakit menular itu harus dianu secara nasional, memang ada Direktorat Jenderalnya di Kementerian Kesehatan, tetapi mungkin gagasan itu menarik, Pak. Kita akan bicarakan di tingkat pusat, ya Pak Hairul itu kalau kita bisa adopt itu, karena kesehatan kan penting, dan supaya juga seringkali kan kalau dak kesehatan itu membeli alat-alat kesehatan yang dokternya mungkin nggak ada juga, atau ahlinya juga nggak ada, tapi dipaksa. Dan entah siapa yang memaksa untuk membeli alat-alat kesehatan yang tidak tersedia. Saya misalnya, contoh, tentu dalam rangka G20 ini misalnya, kami di Bappenas sebagai Development Working Group itu pertemuan tingkat menteri kita cari bukan yang di tempat-tempat yang yang tidak biasa gitu. Rumah sakitnya tidak memenuhi gitu kan. Kemudian jalannya tidak memenuhi, kita coba bagaimana caranya supaya semua terpenuhi, dan akhirnya bisa terpenuhi gitu. Nah, kualifikasi ini. Jadi kadang-kala memang harus didorong seperti itu. Nah, sinkronisasi perencanaan pembangunan tingkat pusat, daerah, nasional itu wajib, saya kira penting sekali. Memang janji-janji politiknya yang suka berbeda. Tetapi kan kalau kita bicara soal pelayanan dasar, pelayanan minimum, itu kan semuanya on standar dan ada skala, ada ukurannya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi, saya banyak yang bisa saya terima, adopt. Kemudian terkait kejenuhan, menurut saya ya juga mungkin situasi karena dianggap pandemi itu karena tidak menentu. Nah, ini yang diperlukan adalah soal edukasi kepada publik. Sebenarnya kejenuhan juga dihadapi oleh anak-anak sekolah, saudara. Jadi yang saya khawatir itu adalah learning loss. Learning loss di mana anak-anak itu jadi enggan untuk pergi ke sekolah. Mereka lebih suka sekolah jarak jauh, yang kadang-kadang kualifikasinya nggak bagus. Dan akibatnya mereka kehilangan the golden time untuk sosialisasi. Anak-anak sekarang yang umurnya 5-6 tahun, atau 7 tahun, bahkan sampai 9 tahun itu yang pada masa 2 tahun ini sekolah dari rumah, itu tingkat sosialisasinya turun, jadi berteman itu ogah, bertemannya hanya dengan gadgetnya itu. Dan ini memang membuat harus kita perhatikan baik-baik soal ini ya, supaya kita tidak ada lost generation dari yang learning lost, kemudian dari sisi kualitas kesehatan juga turun, akhirnya kita mengalami lost generation. Saya kira itu. Mengapa PSBB pada waktu itu ada ketentuannya, ada undang-undangnya, ada PP-nya, tidak berjalan. Ternyata PSBB yang dirancang dalam ini tidak mampu
ya ketika sebelumnya kita pikirkan PSBB itu adalah ketika kita memikir dalam keadaan normal, begitu kejadian darurat terjadi, ternyata model PSBB nggak bisa menjawab karena keputusannya tetap bottom up diusulkan, padahal data menunjukkan kalau kepala daerahnya sensitif terhadap daerahnya dengan data-data yang tersedia, mungkin iya. Makan ramai-ramai mengusulkan PSBB, tapi pada kenyataannya daerah yang seharusnya menetapkan PSBB tidak menetapkan karena khawatir rusak ekonominya. Ini yang terjadi sehingga kita beralih ke menggunakan metode lain, akhirnya menggunakan PPKM dan menggunakan basis data. Jadi kalau tadi ada usul ada pusat krisis sendiri, nanti barangkali Pak Menteri Bappenas bisa sampaikan dalam sidang kabinet. Sebesar apa pusat krisis? Mungkin yang boleh kita sarankan untuk saat ini ya, kalau khusus Kota Singkawang, saya justru meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan yang diperlukan adalah bukan swab-nya lagi, antigen lagi Pak, tapi yang lebih saya sarankan adalah penyiapan dan stok obat batuk, pilek, demam, dan antivirus. Kemudian kita minta disiapkan di semua puskesmas, rumah sakit, dan diberikan kepada masyarakat kita secara gratis. Karena kenapa? Karena ini biasa setiap tahun dulu tidak ada misalnya pandemik juga masyarakat seperti ini. Karena kalau kita masih lebih banyak kita melakukan yang seperti kita sampaikan tracing, kita akan naik level-level lagi, akhirnya banyak yang ditutup. Tadi dari Menteri Bappenas sampaikan kita bisa lost learning ya, nanti kita diminta tutup sekolah dan sebagainya. Justru sebaliknya kita bagaimana membuat anak-anak itu, misalnya setelah kita sekarang kan mulai ya anak-anak sudah divaksin, kemudian kita kemarin ada khusus Singkawang kita ada namanya imunisasi untuk atau vaksin difteri kita lakukan. Jadi saya pikir Pak mungkin boleh kita pikirkan langkah-langkah penyediakan obat yang lebih diutama dan kita sampaikan apabila mereka sudah gejala mereka minum dulu ya, karena di Singkawang juga sudah mulai banyak ya, kita ada 139 kasus ya per minggu kemarin dan tingkat kesembuhan juga tinggi Pak, dia mungkin dalam seminggu sudah sembuh dan rata-rata yang kena adalah batuk pilek dan demam ya. Ini makanya saya sudah minta untuk dan sosialisasi terus, saya turun ya sampaikan. Dan untuk vaksin Pak di Kota Singkawang kita juga tadi berbagai cara kita lakukan, bahkan kita sekarang untuk malam hari kita lakukan di wilayah-wilayah terbuka ya, misalnya dekat-dekat kafe dan sebagainya kita akan melakukan vaksin juga untuk malam hari. Dan Pak, dan harapan kami ya selama pandemik itu disampaikan bahwa kami adalah wali kota di saat pandemik itu memang serba susah ya, di mana visi misi kami, rencana kerja kami tentu banyak terhambat dengan adanya refocusing yang dilakukan ya pada tahun 2020-2021 ya. Bahkan tahun ini kita ada yang namanya P3K ya, yang dulunya kita tahu bahwa anggaran dari pusat sekarang justru include-nya di DAU-nya. Maka itu menjadi kendala bagi kami, apalagi ya saya di posisi nanti di 17 Desember 2022 ini akan berakhir. Jadi segala kegiatan jadi stop. Kenapa? Anggaran kita itu sudah untuk membayar yang TP3K sebesar 39 miliar. Ya, di mana kita di APBD Kota Singkawang hanya sebesar 900-an miliar dan tahun ini justru hanya tinggal 800-an miliar. Kemudian Pak, baru-baru ini diminta kita untuk pemotongan biaya atau intercept ya untuk TNI Polri Pak sebesar kurang lebih 600 juta di tahap pertama. Maka kemarin kami mencobanya bagaimana mensiasatinya tidak memotong kegiatan lagi. Maka dari itu kebetulan ini ada Bapak Menteri ya, Bapak Nas, ya kita harap Pak mungkin mohon perhatian untuk Kota Singkawang ya, banyak program kegiatan yang kita terkendala, contohnya kita bandara sudah masuk Bappenas, mungkin yang dimintakan ya saya sudah pernah rapat sama Menteri Perhubungan bahwa bandara untuk sisi udaranya dari anggaran APBN dan sisi daratnya kita akan mengajak bersama pihak swasta ya, jadi bisa dilakukan bersama-sama dan harusnya tahun ini mendapatkan kita terpotong lagi.
Kemudian Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa ada daerah misalnya jalan membangun pelabuhan justru jalannya tidak ada. Untuk Singkawang Pak, kita cukup bersyukur karena masyarakat Singkawang sangat mendukung dengan pembangunan bandara ini, di mana kita tahu pembangunan bandara dari 3 kepala daerah ini yang punya visi misi yang sama, tapi justru terkendala saat pembebasan lahan ya. Nah, di saat saya masuk 1 tahun, dalam 1 tahun kita berhasil melakukan pembebasan lahan karena juga didukung oleh pihak-pihak swasta ya atau pihak masyarakat. Saat ini untuk bandara, akses menuju bandara itu kita sudah mendapatkan hibah tanah yang sudah membuat surat pernyataan dan menyerahkan kepada kita adalah sebesar 47%. Dengan lebar jalan yang kita akan lakukan adalah 50 meter dengan panjang adalah kurang lebih 10 kilo ya, 10 kilometer ya dari badan jalan raya menuju tempat bandara. Yang pertama begini Pak Menteri, kita optimis dengan sistem yang sudah kita bangun, dari pelajaran yang sudah kita ambil terkait dengan penanganan pandemi dalam hal mengurangi kasus, mendorong vaksin dan sebagainya. Tapi saya kira ada satu hal yang mungkin harus kita berikan atensi lebih, yaitu mental health issues, isu kesehatan mental Pak Menteri. Di Bogor kami melakukan riset survei, 20.000 responden, sangat masif bersama-sama dengan IPB. Temuannya agak mengagetkan, agak menunjukkan. Angka depresi ini tinggi di kalangan ibu-ibu dan pemuka agama. Memang agak menarik. Jadi ibu-ibu dan pemuka agama mengaku depresi atau stres kira-kira begitu selama pandemi ini. Kemudian ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait tidak saja penyebab, tetapi langkah-langkah kita seperti apa. Kendalanya adalah satu tentu kekurangan expert, pendamping, konseling, sistem yang ada untuk merespon cepat, dan bagaimana di tengah keharusan untuk menjaga jarak dan lain-lain gitu. Dan yang kedua terkait dengan sistem BPJS kita sejauh mana bisa mengakomodir hal-hal tersebut. Kalau medis, kalau klinis gampang sekali, ada obat selesai, kira-kira begitu, semua selesai. Tapi mental health ini mengancam kita untuk dihadapkan pada the lost generation, Pak Menteri. Ya, yang pertama saya ulang lagi, isu kesehatan mental health issues, kita punya sistem yang mampu untuk menangani itu. Yang kedua adalah kita punya PR banyak sekali ya, terkait dengan isu-isu stunting, ODR dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini tidak mengurangi komitmen kita. Kita menyesuaikan angka-angka itu di RPJMD dan lain-lain, tapi mudah-mudahan kita bisa mengkoordinasikan itu, mengakselerasikan itu sehingga target-target itu tidak berkurang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kita memang sedang dalam situasi yang tidak biasa, maka memang diperlukan cara-cara mitigasi yang juga tidak biasa. Tetapi jangan menjadi excuse ke depan. Hal-hal yang seperti ini, sesuatu yang luar biasa, kemudian kita hadapi juga tidak siap. Nah, setiap hari kita pelajari dan kita dapati apa yang kita bisa kembangkan. Dan ke depan, kebetulan juga Bappenas yang mengampu satu data Indonesia, memang ini sedang kita kerjakan dan kita akan punya satu pusat data. Saya kasih contoh saja Pak Suta, itu di puskesmas itu begitu punya banyak sekali aplikasi, sehingga orang di puskesmas itu habis waktunya hanya untuk melayani aplikasinya saja. Beragam aplikasi yang jadi satu di situ yang ke depan akan disederhanakan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin hanya tinggal satu, sehingga apapun bisa masuk ke situ datanya ya. Dan kita memang soal data ini penting, ya. Tetapi memang BPS tidak bisa mengeluarkan data yang kemudian by name by address, itu terlarang secara undang-undang, secara nasional. Nah, itu hanya bisa di-overlay dengan data Adminduk sehingga muncul namanya. Meskipun mereka tahu, tapi mereka tidak bisa menyampaikan karena itu terlarang. Hanya karena dibuat dalam rangka sampling area.
Dan data ke depan menjadi penting dan penyederhanaan untuk penarikan data juga menjadi penting. Jadi data juga tidak bisa lagi begitu beragam dan kemudian tidak bisa diinteroperabilitaskan, tapi harus data yang benar-benar bisa dipakai oleh KL, Kementerian Lembaga sampai daerah dengan satu data yang sama dan bunyinya sama. Nah, ini sedang kita penuhi, di mana siapa yang menjadi pengampu datanya, kemudian wali datanya, produsen datanya, ini kita sudah ada aturannya, dan kita akan punya pusat data nasional, data center, dan ini nanti akan menyederhanakan kita semua, termasuk aplikasi-aplikasi pemborosan, ya, aplikasi di pemerintah. Dan penting sekali, saya setuju tadi Pak Suta cerita, dan dari Pak Wali Kota Tangerang tadi mengatakan soal data. Jadi data error itu kan banyak sekali, inclusion dan exclusion error aja untuk di di data pemberian bantuan sosial kita luar biasa. Karena itu ke depan kita akan membentuk yang namanya social registry. Social registry ini akan mencakup semua kebutuhan data-data yang kita perlukan dalam hal sosial dan ekonomi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berjuang dan kita bertemu lagi di bulan genap minggu ketiga.